Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan di kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing tentang penegakan disiplin profesi pasca Omnibus Law Kesehatan. Nanti supaya Bapak Ibu, karena masalah hukum kesehatan ini sesuatu yang kadang kita masih awam ya, jadi lebih mudah kalau kita itu udah lihat contoh-contoh langsung di lapangan. Tapi tujuannya bukan untuk mengkritisi individu atau institusinya, tapi lebih kepada proses pembelajaran. Kalau rumah sakit itu sendiri ya, sekarang ini baru aja keluar buku pedoman tata kelola rumah sakit. Sudah baca belum? Kalau belum, saya harap Bapak Ibu membacanya. Nah, itu maksudnya apa sih? Karena rumah sakit itu memang supaya sustain usahanya. Jadi kita udah denger ya, akhir-akhir ini ada rumah sakit yang kesulitan membayar pegawainya, kesulitan membayar biaya alkes, biaya obat, punya rumah sakit yang harus memotong jaspel-jaspelnya karena ternyata hutangnya cukup banyak. Nah, ini bagian daripada hal yang harus diperhatikan. Karena bagaimana memberikan layanan yang berkualitas tinggi dan berfokus pada keselamatan pasien kalau operasionalnya terganggu. Nah, oleh karena itu perlu tata kelola yang baik yang disebut sebagai bahasa Inggrisnya corporate governance. Kalau tata kelola yang baik namanya good corporate governance ya. Nah, tujuan utama dibuat tata kelola rumah sakit yang baik karena rumah sakit itu ya wajib memberikan layanan yang berfokus pada keselamatan pasien. Sesuai dengan sumpahnya, sumpah Hippocrates yang dibilang bahwa primum non nocere. Jadi first do no harm. Nah, dalam menjalankan usahanya untuk memberikan layanan berfokus pada keselamatan pasien, rumah sakit itu beserta seluruh human capital di dalamnya itu harus mematuhi segala peraturan. Jadi yang konsisten dan sayangnya rumah sakit ini adalah salah satu jenis usaha yang peraturannya banyak sekali dan juga selalu berubah-ubah ya. Baik itu peraturan di level nasional, regional, lokal bahkan internal sendiri SPO-nya rumah sakit ya. Ini juga harus bisa beradaptasi sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang terupdate. Nah, tujuan terakhirnya adalah untuk mencegah tuntutan hukum. Nah, dalam tata kelola rumah sakit itu ada namanya tata kelola klinis. Ya, makanya sekarang rumah sakit udah harus wajib melakukan audit medis. Ya, kalau kesulitan masih disuruh minta untuk melakukannya di 10 layanan utama ya. Salah satunya stroke, STEMI, layanan sirosis hepatis, layanan untuk neonatus, layanan untuk SC dan sebagainya ya. Kemudian juga ada tata kelola keuangan, tata kelola operasional, tata kelola SDM, tata kelola hukum, dan tata kelola resiko. Nah, kali ini kita ngomongin apa sih kalau kita bicara tentang masalah disiplin profesi kaitannya dengan masalah tata kelola hukum ya. Tapi juga berkenaan dengan tata kelola resiko kalau memang belum terjadi karena setiap layanan kita itu beresiko. Beresiko ada yang namanya minta pertanggungjawaban medis namanya medical liability ya. Terutama buat mereka-mereka pasien dan keluarganya merasakan adanya kerugian ya, menderita kerugian akibat layanan kesehatan yang sudah diberikan. Karena sekali lagi rumah sakit itu intinya adalah layanan kesehatan yang berfokus pada keselamatan pasien ya. Jadi patient center care. Nah, semakin ke sini di era keterbukaan informasi akan semakin jelas mereka-mereka akan lebih mengerti haknya dan karena mengerti haknya maka mereka juga akan semakin banyak yang meminta pertanggungjawaban jika ada yang merasa dirugikan. Nah, ngomong-ngomong tentang patient center care, pasti kita sudah tahu ya bahwa sejak 10 tahun belakangan sudah lagi tentang dokter center care. Jadi pusatnya adalah lebih kepada pasien. Yang di pasien di sini bukan disease center care. Jadi bukan pada penyakitnya, tapi pada the whole person as a human being, pada orangnya ya. Nah, siapa yang bisa melakukan layanan pasien berpusat pada keselamatan pasien? Yaitu adalah orang-orang yang dalam hal ini dibilang sebagai profesional pemberi asuhan. Ngomong-ngomong tentang PPA ini atau profesional pemberi asuhan, nah itu sebenarnya adalah kita ya, who are we? Sebenarnya kita ini kalau diterjemahkan ya secara pengertian definisinya tenaga medis, tenaga kesehatan. Karena kita ngomong kalau tenaga medis itu adalah dokter, tenaga kesehatan adalah selain dokter. Saya anggap yang secara general ya, adalah setiap orang yang mengabdikan diri. Jadi dalam bidang kesehatan, nah mengabdikan dirinya itu dalam sebuah layanan kesehatannya. Yang ini harus memiliki sikap yang profesional.
yang kemudian pengetahuan dan keterampilan yang melalui pendidikan formal, pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk dapat melakukan upaya kesehatan. Bicara tentang kewenangan otoritas ini ya adalah selalu melekat yang namanya responsibility. Artinya apa saja sikap-sikap profesional yang kita lakukan ya, layanan kesehatan yang kita berikan itu nanti outcome-nya pasti ada yang namanya pertanggungjawaban. Nah, segala sesuatu jikalau ada yang merasa pihak dirugikan, maka pastinya akan diminta pertanggungjawaban. Nah, jadi sekali lagi ini tujuannya adalah untuk proses pembelajaran, bukan untuk mengkritisi individu atau institusinya. Yuk, kasus apa sih yang saya bawa? Ya, kasusnya adalah baru-baru terjadi di hari Kamis bulan lalu ya, tanggal 26 Juni tepatnya. Dokter RS yang diduga melakukan malpraktek dengan korban anak yang mengalami kebocoran usus. Nah, ini berita yang dirilis kurang lebih 1 bulan lalu cukup mendapat perhatian nasional ya karena di situ dijelaskan bahwa memang dari pihak rumah sakit menyatakan bahwa pasien memang betul pasien di rumah sakit tersebut dan kasus pasien ini sudah dilaporkan juga oleh orang tua pasien ke Majelis Disiplin Profesi. Yang inilah yang nanti akan kita bahas. Ternyata mereka bisa langsung ya ke Majelis Disiplin Profesi soal ya. Kata humas rumah sakit tersebut ya. Nah, RSCM menghormati dan akan mengikuti proses pemeriksaan terhadap Dokter P yang dilaksanakan oleh di MDP. Jadi di MDP ini juga akan melakukan pemeriksaan dan ngomong-ngomong juga menunggu hasil pemeriksaan. Dan pemeriksaan ini nanti saya bahas ya. Ini sesuai dengan PMK yang terbaru nomor 3 tahun 2025. Ya, kita sebagai tenaga medis, tenaga kesehatan seharusnya membaca karena nanti tadi ya dibilang di balik otoritas kewenangan kita punya, outcome-nya pasti akan diminta pertanggungjawaban. Nah, jika ada yang melaporkan, mengadu, ada dugaan kelalaian, maka mungkin saja kita juga harus membaca ini sebagai bagian daripada lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengetahui apakah tenaga medis, tenaga kesehatan itu melakukan pelanggaran yang namanya pelanggaran disiplin profesi. Ya, nah di PMK nomor 3 tahun 2025 di pasal 5 memang pasien atau keluarga yang kepentingannya merasa dirugikan atas tindakan medis atau tenaga kesehatan. Jadi kalau tindakan medis ini dokter, tenaga medis ini dokter, tenaga kesehatan itu selain dokter ya, dalam memberikan pelayanan kesehatan dapat mengajukan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan kepada siapa? Kepada Majelis Disiplin Profesi. Nah, nanti di Majelis Disiplin Profesi itu memang ada butir-butirnya. Ada 17 butir yang tentang pelanggaran disiplin profesi. Nah, jadi nanti akan dibahas. Nah, di dalam Majelis Disiplin Profesi ini memang mereka sendiri punya 2 wewenang, ya, wewenang dasar. Yaitu yang pertama menentukan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin profesi serta bisa memberikan sanksi disiplin. Dan yang kedua, memberikan rekomendasi berkaitan penyidikan pidana dan gugatan perdata. Dan kali ini kita bahas yang di sini ya. Jadi nanti supaya nggak kemana-mana dulu. Nah, seperti ini contohnya kasus yang akhirnya sidang MDP ya. Sidang disiplin profesi kasus dugaan malpraktik atas tindakan endoskopi yang melibatkan seorang dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo akan digelar 11 Juli mendatang. Kuasa hukum korban mengatakan pihaknya sudah menerima surat undangan untuk sidang dari Majelis Disiplin Profesi. Sidang akan digelar 11 Juli 2025 dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli. Kuasa hukum korban berharap Majelis Disiplin Profesi memeriksa perkara secara objektif. Harapan kami kepada 3 majelis disiplin profesi agar memeriksa perkara ini secara objektif dan kalaupun majelis menghadirkan ahli untuk memberikan pendapat dalam perkara ini, kita berharap ahli yang pasti notabene adalah dokter, kita berharap supaya dia memberikan keterangan yang objektif terkait peristiwa adanya tindakan endoskopi dan kemudian faktanya terjadi kebocoran usus terhadap korban J. Oke, Majelis Disiplin Sebelumnya, Profesi. seorang wanita jadi korban dugaan malpraktik usai melakukan endoskopi di RSCM. Anak wanita tersebut awalnya mengalami gangguan tak mau makan, hingga akhirnya dirujuk ke dokter spesialis senior di RSCM. Atas gejala yang dialami, anak balita tersebut kemudian dilakukan tindakan endoskopi sebanyak 2 kali.
Bukannya membaik, kondisi pasien anak balita tersebut justru kian memburuk. Bahkan didiagnosa mengalami kebocoran usus. Bagian pun juga ya, tadi layanan kesehatan adalah dilakukan di Vaskes, fasilitas rumah sakit. Jadi memang yang diadukan adalah tenaga medisnya, tapi rumah sakit adalah tempatnya kita mengabdi ya. Untuk memberikan layanan kesehatan. Saya suka sekali dengan istilah yang diberikan oleh Dr. Adi karena kami sudah melakukan edukasi, melakukan apa ya istilahnya, meningkatkan kesadaran tentang hukum kesehatan ini ya. Diterjemahkan dalam manajemen hukum rumah sakit itu beliau menyampaikan bahwa ya namanya kita layanan kesehatan itu satu layanan satu pembelaan. Ya, jadi ya tenaga medisnya itu orang yang mengabdi, tempatnya mengabdi di rumah sakit. Nah, kalau bisa ya satu layanan satu pembelaan. Nah, otoritas kewenangan itu diberikan mengabdi dan memberikan layanan di rumah sakit. Nah, pada saat dimintai pertanggungjawaban, harapannya juga rumah sakit juga menjadi bagian dari pembelaan. Alright, nah dalam satu konteks masalah perlindungan hukum di mana juga tenaga medis itu memiliki hak ya, hak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum dari rumah sakit jikalau ada dugaan laporan berkaitan dengan adanya ya pelanggaran disiplin profesi mungkin atau juga berkaitan dengan tindakan hukum baik itu pidana ataupun perdata. Dan dalam kaitannya dengan perlindungan hukum memang rumah sakit memiliki kewajiban untuk memberikannya kepada semua petugas rumah sakit. Sekali lagi kepada semua petugas rumah sakit. Dan harapannya supaya terjadi bentuk kolaborasi kerjasama yang baik. Sekali lagi istilah satu layanan satu pembelaan ini sangat-sangat mungkin dan ini menjadi pengingat buat kita semua bahwa tidak mungkin lah ya kita memberikan layanan itu tanpa menjadi satu bagian daripada satu pembelaan jika ada yang meminta pertanggungjawaban.